Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang keragaman budaya Indonesia untuk mapel pendidikan Pancasila. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu mengenal keragaman budaya daerah Indonesia dan menampilkan satu pertunjukan seni daerah masing-masing. Bisa kita mulai ya. Indonesia merupakan negara besar dengan keragaman budayanya. Keragaman meliputi tradisi, adat istiadat, nilai, kesenian, dan yang lainnya. Oleh karena itu, Indonesia disebut negara bangsa yang majemuk. Kemajemukan bangsa Indonesia disatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika itulah semboyan yang dipegang kuat oleh bangsa Indonesia. Semboyan ini menggambarkan bahwa meskipun bangsa Indonesia memiliki beragam budaya, suku bangsa, ras, bahasa, dan agama, tetapi bangsa ini tetap memegang erat prinsip persatuan dan kesatuan. Baiklah anak-anak, mari kita melihat contoh satu persatu keragaman budaya Indonesia, yaitu antara lain meliputi keragaman suku bangsa Indonesia. Suku bangsa merupakan golongan bangsa sebagai bagian bangsa yang besar dari kaum yang seketurunan. Suku bangsa di Sumatera, suku bangsa Batak, kemudian dari Sumatera Barat juga ada suku Minangkabau. Sedangkan keragaman suku bangsa yang ada di Pulau Jawa, ada beberapa contoh, misalnya suku Betawi berasal dari Jakarta, suku Baduy berasal dari Banten. Masih di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ada juga suku Jawa yang mendiami Provinsi Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur. Di Pulau Jawa juga ada suku Madura yang mendiami Pulau Madura. Sekarang kita ke Pulau Kalimantan. Suku bangsa yang ada di Pulau Kalimantan adalah suku Banjar dari Kalimantan Selatan. Ada juga suku Dayak dari Kalimantan Timur. Tadi beberapa contoh suku bangsa yang ada di Kalimantan. Sedangkan suku bangsa yang ada di Pulau Bali yaitu suku Bali. Keragaman suku bangsa yang ada di Pulau Sulawesi yaitu suku Bugis dan suku Toraja. Di Pulau Maluku ada suku Ambon. Sedangkan suku bangsa di Papua adalah suku Asmat dan suku Dani. Itulah beberapa contoh suku bangsa yang ada di Indonesia. Sekarang kita melanjutkan keragaman budaya yang ada di Indonesia, yaitu upacara adat. Salah satu contoh upacara adat yang ada di Indonesia adalah upacara Ngaben di Bali. Upacara Ngaben merupakan upacara yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali dan tergolong sebagai upacara fitrayat, yaitu upacara yang ditunjukkan kepada leluhur. Keragaman upacara adat berikutnya adalah upacara Kasada, yaitu di Tengger, Jawa Timur. Sebuah ritual yang dilaksanakan oleh suku Tengger di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur.
Upacara Kasada di Gunung Bromo tidak hanya sekedar menjadi ajang ritual keagamaan, tetapi juga merupakan simbol penghormatan kepada leluhur, penghargaan terhadap alam, dan perwujudan syukur atas berkat Tuhan. Keragaman budaya, yaitu upacara adat selanjutnya adalah sekaten. Sekaten merupakan rangkaian kegiatan tahunan sebagai peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diadakan oleh dua keraton di Jawa, yakni Keraton Surakarta dan Ngayogyakarta Hadiningrat. Keragaman budaya upacara adat selanjutnya adalah Larung Laut Pantai Selatan. Tradisi larung laut merupakan tradisi yang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas hasil alam berupa tangkapan ikan untuk nelayan. Selain itu juga hasil panen pertanian dan peternakan. Biasanya tradisi ini disebut juga sebagai larung sesaji atau sedekah laut. Bagaimana anak-anak? Dengan keragaman budaya Indonesia yang sudah kita pelajari. Sekarang kita melanjutkan keragaman kesenian tradisional. Antara lain, baiklah anak-anak, marilah kita belajar tentang keragaman kesenian tradisional Indonesia. Yang pertama adalah wayang kulit. Wayang kulit adalah bentuk tradisional dari kesenian wayang yang aslinya ditemukan dalam budaya Jawa dan Bali di Indonesia. Narasi wayang kulit seringkali berkaitan dengan tema utama kebaikan melawan kejahatan. Dalam kepercayaan dan sastra Jawa, wayang kulit diciptakan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo yang merupakan sebagai anggota Wali Songo. Kesenian tradisional selanjutnya adalah wayang golek. Wayang golek merupakan salah satu aliran dari kesenian wayang. Umumnya, wayang ini dipentaskan di wilayah Parahyangan, Jawa Barat dengan menggunakan bahasa Sunda. Di Jawa Tengah menggunakan bahasa Jawa yang dimainkan di Surakarta, Brebes, Cilacap. Lakon yang dimainkan dalam wayang golek Purwa adalah kisah Mahabharata dan Ramayana. Ragam kesenian tradisional selanjutnya adalah ondel-ondel dari Jakarta, kemudian ada juga reog dari Ponorogo. Ada juga kesenian tradisional dari Pulau Madura yaitu karapan sapi. Kemudian ada juga keragaman tradisi di Indonesia. Salah satunya tradisi dari Sumatera Utara, lompat batu Pulau Nias. Tradisi lompat batu biasanya dilakukan para pemuda dengan cara melompati tumpukan batu setinggi 2 meter untuk menunjukkan bahwa mereka pantas dianggap dewasa secara fisik. Selain ditampilkan secara adat, tradisi lompat batu juga menjadi pertunjukan menarik, khususnya bagi para wisatawan yang datang ke sana. Bagaimana anak-anak tentang penjelasan beberapa keragaman budaya Indonesia tadi? Semoga bisa dimengerti ya. Indonesia selain memiliki keberagaman suku bangsa, upacara adat, kesenian, tradisi, Indonesia juga mempunyai keragaman pakaian adat, bahasa, dan makanan tradisional. Baiklah, selanjutnya kita akan belajar tentang contoh keragaman pakaian adat yang ada di Indonesia. Seperti ada pada layar, yaitu pakaian adat dari Aceh, kemudian Sumatera Utara, Sumatera Barat. Contoh selanjutnya yaitu keragaman pakaian adat dari Pulau Kalimantan,
Di sini Bu Guru akan mengambil dua contoh, yaitu Kalimantan Barat dan juga Kalimantan Timur. Pada layar ditunjukkan beberapa contoh keragaman pakaian adat dari Pulau Jawa, yaitu Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga dari Pulau Madura. Baiklah anak-anak, sekarang kita menuju ke contoh keragaman tarian adat. Di sini ada beberapa. Salah satunya yaitu tari saman dari Aceh, kemudian ada tari merak dari Jawa Barat, kemudian ada juga tari topeng dari Jakarta. Beberapa contoh lagi yaitu ada tari Dayak Mandau dari Kalimantan Timur, kemudian ada tari kecak dari Bali, dan juga tari remo dari Jawa Timur. Ragaman tarian adat dari Indonesia Timur, di sini Bu Guru ngambil contoh dari tari Sajuju dari Papua dan juga tari perang atau Falabea. Itulah anak-anak beberapa contoh keragaman budaya yang ada di Indonesia. Kita harus mengetahui arti penting dari keragaman budaya, yaitu memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan. Untuk meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman, kita harus menghormati budaya daerah di Indonesia. Bagaimana cara menghormati keragaman budaya? Yaitu mempelajari tarian adat dari daerah lain, kemudian menonton pertunjukan kesenian daerah lain, bangga mengenakan pakaian adat daerah lain, bergaul atau berteman tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, agama, dan antar golongan. Keberagaman budaya Indonesia merupakan kekayaan Indonesia yang kita banggakan, dan keberagaman jangan dijadikan sebagai pemecah persatuan, tetapi sebagai pemersatu bangsa. Baiklah anak-anak, Bu Guru akan memberi tugas. Tampilkanlah kesenian atau tarian dari salah satu daerah di Indonesia sebagai bentuk toleransi, saling menghormati keragaman budaya Indonesia. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.